juga berdoa mudah-mudahan dari silaturahim ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk berumur panjang dalam keadaan sehat walafiat dan beramal soleh, dan mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa lurus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakahal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaan surat Al-Fatihah kita dengan hembusan nafas bersolawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita ucapkan di seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan yang kita inginkan sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita masing-masing. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ana ilaihin nusyur. Mudah-mudahan hidup kita merdeka, ya, tidak tertekan, tidak ada yang menekan, dan tidak juga kita tidak menekan siapapun. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang bahagia, istiqomah, selalu berjamaah untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Karena kita yakin bahwa membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran adalah perbuatan soleh, perbuatan terbaik yang oleh Rasul disebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat, dan insya Allah udara cukup dingin, ya, dingin tetapi tetap dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Dan mudah-mudahan kita tambah berkah, tambah giat belajarnya, tambah giat untuk senantiasa menata diri, ya, untuk mendapatkan kesempatan mampu membaca, mampu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran, mampu meningkatkan pemahaman Al-Quran, mampu meningkatkan pengamalan Al-Quran, mampu meningkatkan
menikmati amalan-amalan yang kita lakukan berdasarkan Al-Quran, dan juga tentunya kita berharap kita juga mampu menyebarluaskan kepada sesama dengan cara dan juga kemampuan, kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Di dunia maya sana sudah bergabung bersama kita sahabat-sahabat dari Tasikmalaya, ada dari Salopa, ada Teh Tati bersama ibunda tercinta, dan juga keluarganya dari Tanjung Jaya, Tasikmalaya, Singaparna hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan juga keluarga, ada dari Sumedang Teh Ris Yuliati bersama keluarga, dari Cirebon Kasepuhan hadir Teh Hilda Martina bersama keluarga, dan juga dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Bandung hadir Kang Irwan Fikri bersama keluarga di Bojong Soang, ya, dan dari Cipamokolan hadir Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Kemudian dari Radio Kilait FM dan juga keluarga besarnya Kang Indra Gunadi bersama keluarga. Kemudian juga dari Tasikmalaya hadir di Parung Kadongdong Cidolog ada warna Tasikmalaya Teh Julia Ningsi bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini tentunya kita berharap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa ridho Tuhankan Allah, senantiasa ridho beragamakan Islam, senantiasa ridho mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar, yang hak, yang tidak akan terbantahkan kebenarannya, sebagai suri teladan dalam setiap kehidupan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni rahmat. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita masih di dalam surat An-Nur. Surat ke-24. Kita akan mulai membaca dari ayat ke-56. Surat 24 kita akan mulai dari ayat ke-56. Mudah-mudahan kita sempat membacanya sampai ke ayat 60. Sampai akhir ayat, ya, sampai akhir surat ayat ke-64. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ayat ke-56. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasula la'allakum turhamun. La tahsabanna alladhina kafaru mu'zijina fil ardi wa ma'wahumun naru wa la bi'sal masyir. La tahsabanna alladhina kafaru mu'zijina fil ardi wa ma'wahumun Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum. Ya ayyuhalladzina amanu
الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ليستجيبوا ثلاث مرات من قبل صلوات الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوات العشاء من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن ربنا عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات الله عليم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا كما استأذن ربهم ذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم والقواعد من النساء التي لا يرجون ذكرا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليستعففنا خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ليس على أعمى حرج ولا على أعرج حرج ولا على ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم فلا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمامكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم أو بيوتكم أو بيوت أمتكم أو بيوتكم أخباركم أو بيوت غرتكم أو ملكت فاتحة ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فإذا دخلتم
بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. بيوتا فسلموا على أنفسكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما مؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جميع لم ينفذوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم إن واستغفر الله غفور رحيم. إن الله غفور. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. يعلم الله الذين يتسللون لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. ألا إن لله ما في
samawati wal ardh. Inna lillahi ma fis samawati wal ardh. يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا الله بكل شيء عليم. والله بكل شيء صدق الله العظيم. صدق الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. 9 ayat yang sudah kita baca hari ini sekaligus juga menutup surat An-Nur ya. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan yang salahnya, yang kelirunya baik sengaja atau tidak sengaja karena kekurangan keilmuan atau karena kondisi masing-masing, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an kita masing-masing insya Allah. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan setelahnya kita membaca, kita juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman secara benar dan kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita dalam memahami apa yang sudah kita baca. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang benar agar kita pada saatnya mampu mengamalkan secara benar sampai mendapatkan kenikmatan dari amalan kita, dan kita ingin memberikan informasi kepada yang lain, mendakwahkan, memviralkan, berbagi tentang nikmatnya membaca Al-Quran. Mari kita lihat dari ayat ke-56. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Insya Allah. Bapak Ibu sudah mendirikan sholat? Insya Allah sudah. Tunaikan zakat? Insya Allah menerima sering. Ya, menerima juga tunaikan, Bu. Jangan sampai menunaikan itu memberikan saja, menerima juga adalah keberkahan. Dan kalau nggak ada yang nerima, nggak bakal ada yang bisa menunaikan zakatnya. Dan taatlah kepada Rasul sudah, insya Allah. Taat kepada Rasul paling tidak ketika diucapkan nama Nabi Muhammad, maka kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai mencontoh seluruh perilakunya, mencontoh kehidupannya, mencontoh tata titi tindak tanduk dalam kehidupan kita sehari-hari. Namanya bermutabaah, mutabaah atau berittiba ya. Supaya kamu diberi rahmat. Jadi kalau untuk mendapatkan rahmat Allah itu sholat, zakat, taat. Nah, kepada Rasul. Enteng nggak, Bu? Perlu kepada suami perlu taat nggak? Perlu. Kenapa taat kepada suami? Karena mengikuti ketaatan kepada Rasul. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak membimbing istri, kenapa? Karena Rasul membimbing istrinya. Bapak maka kakara hiji geus pusing ya, Rasul mah 11 istrinya punya cobaan atau neng lilis tambahan 2 punya gitunya. Kira-kira mampu teh ya menawaran we, kalau mau gak mau ya sudah ya Bu ya, gak maksa. Dan seperti itulah petunjuknya ya. Itu harus dilakukan Bu oleh suami, tawaran siapa tahu istri itu bantu di rumah ya, yang membantu ngelayanin suaminya atau kata gua itu atau kita ditawaran ya, ya nggak Bu, ini cuman bukan bercanda, beneran tawarin Bu, suami-suami ibu yang udah 60-70 tahun ditawarin, siapa tahu daripada dia menunggu kematian istrinya ya.
Kenapa Kang tidak napa? Kayak ngadaguan maneh paeh heula. Jadi tiap hari itu didoakan paeh punya. Itu ente banang. Insya Allah bagus mantep data istilah ngadoakeun deui punya. Janganlah kamu kira bahwa orang-orang kafir itu dapat melemahkan Allah dari mengajab mereka di bumi ini, sedang tempat tinggal mereka di akhirat adalah neraka. Dan sungguh amat jeleklah tempat kembali. Jadi kita ataupun siapapun jangan mengira kalau seandainya orang-orang kafir itu memberikan membuli atau katakan menghina, mencaci, memaki sampai membunuh orang muslim, jangan kira akan melemahkan. Ya, jangan kira itu akan melemahkan dari itikat manusia untuk tetap beriman kepada Allah, tetap dalam keimanan. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian. Sebelum sholat subuh artinya apa, Bu? Malam. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, berang-berang sesudah sholat isya. Jadi antara isya sampai subuh, setelah isya sampai sebelum subuh, dan ketika kamu menanggalkan pakaian. Ya, jadi harus minta izin ketika mereka akan berinteraksi. Itulah 3 aurat bagimu. Jadi 3 aurat itu 3 hal yang harus dijaga ketika ada anak laki-laki atau budak laki-laki dan budak wanita yang ada dalam penguasaanmu, akhirnya di lingkungan rumahmu. Nah, harus menjaga. Tidak boleh setiap saat mereka berada atau dalam keadaan terus-menerus bersama. Jadi di 3 hal ini, setelahnya isya sampai subuh, kemudian di waktu siang hari gerah-gerah. Nah, kan cuk ibu boleh kakan ibunya. Tidak ada dosa antara atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayanimu, sebagian kamu adalah keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagimu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin kawin lagi, jadi orang mah kerusumnya yang sudah tua kayak kawin deh punya. Di Al-Quran yang tidak ingin kawin. Jadi tuanya yang tidak ingin kawin lagi. Perhatikan ya, yang bisa ingin bantu. Tidaklah dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka, dengan itulah bermaksud menampakkan perhiasan dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha. Jadi lagu ini lagi gue tuh katingali etanana rantui ibunya. Naon Bu nurantui teh? Antung-antungan, menjahat, roai, ibunya itu nggak apa-apa, dalam artian jangan diobral dan menarik ya ente. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang-orang yang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama-sama mereka di rumahmu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, jadi mamang, bibi gitu ya, di rumah yang kamu miliki kuncinya atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Jadi boleh makan bersama ibu, jeung uwa jeung bibinya di rumah. Masuk ibu mau nanggung bibi. Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri.
Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Ini pengertiannya bahwa manusia itu boleh pada saatnya dia itu makan-makan bersama dengan yang buta, dengan yang pincang, dengan siapa. Tetapi